Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kemana lagi kita hari ini? Kali ini gue lagi berada di Turki dan gue akan mengajak kalian semua jalan-jalan di sekitar Bosporus, menikmati setiap sudut di kota Istanbul ini. Kebetulan cuaca di hari ini tuh agak-agak mendung sedikit, tetapi masih oke lah buat jalan-jalan. Hari ini gue nggak sendiri, gue jalan sama dua partner gue. By the way, kita udah melewati daerah Bosporus dan menuju ke sebelah utara dari Bosporus. Ada apa di sana? Mari kita ikuti aja kemanapun perjalanan gue di kota Istanbul ini. Karena sejujurnya perjalanan ini juga gue nggak ada tempat yang mau didatangi. Jadi sedapatnya aja, oke? Hari ini tuh kita putuskan benar-benar jalan kaki untuk menikmati kota di Istanbul ini. Karena kemarin kita sempat jalan-jalan di kota ini, tapi pakai taksi, jadi nggak ke explore tuh sudut-sudut di kota-kota ini tuh. Dan ternyata kita menemukan sebuah taman yang bagus banget. Tepatnya tuh di dekat jembatan LRT, di dekat Bosporus. Jembatan Bosporus, dan kita mau coba menikmati suasana di sini. Ternyata banyak orang yang hangout juga di sini, menikmati suasana kota walaupun agak sedikit mendung, tapi cuacanya enak, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin juga. Tuh kalian bisa lihat sendiri, suasana di sini tuh enak banget. Kota ini tuh lumayan bersih tempatnya dan nggak ada sampah sedikit pun. Jadi enak buat jalan kaki, buat hangout sama teman-teman. Dan ternyata di seberang Selat Bosporus ini kelihatan ada sebuah bangunan kayak masjid gitu, tapi gue nggak yakin itu Hagia Sophia atau bukan. Dan di sebelah kanan dari taman tadi ada sebuah bangunan menyerupai masjid, tapi gue nggak yakin sih, gue bakal masuk ke sini dulu untuk memastikan bangunan apa ini. Dan ternyata ini adalah sebuah masjid yang udah tua banget dan udah direnovasi. Kita masuk ke dalam, kayak apa bentuknya. Wow, speechless sih. Ini tuh masjidnya nggak terlalu rame, tapi dia ornamennya tuh seperti yang ada di dalam Hagia Sophia gitu loh. Jadi berkubah bulat, di tengah-tengahnya tuh ada chandelier yang besar banget. Mungkin karena kita berkunjungnya pas bukan waktu sholat, jadi masjid ini sepi. Tapi kalau ngelihat dari sebagian besar masjid di Istanbul ini tuh memang bangunannya tuh sama arsitekturnya. Mumpung ada di dalam masjid, jadi kami memutuskan untuk sholat sunat di sini dan melanjutkan perjalanan kami ke sudut lain di kota Istanbul ini. Memang sekilas masjid ini kalau dilihat dari luar aja itu kayak sebuah kastil atau bangunan kuno yang udah lama banget, tapi ternyata di dalamnya tuh terawat, bersih, wangi, dan beda banget lah sama ekspektasi waktu ngelihat dari luar. Bisa dilihat dari dinding luarnya seperti bangunan lama yang udah terbengkalai kan. Setelah dari masjid, rencananya kita mau explore sekitar, dan kita rencananya mau santai-santai dulu. Dan ini dia pemandangan di depan masjid tersebut, yaitu Selat Bosporus. Mungkin nanti kalau cuacanya agak sedikit cerah, di hari lain kita bakal kesini lagi. Karena gue yakin, sepertinya sih sunset di tempat ini bagus banget. Tapi kapan-kapan nanti boleh juga kita rencanain buat naik kapal laut, menyusuri Selat Bosporus ini. Seneng banget deh ke tempat ini. Di Istanbul itu salah satu kota yang jadi wishlist gue selama ini untuk berkunjung. Dan ternyata saat ini gue bisa kesini dengan menikmati semua ini dengan gratis, dibayar, dapat free hotel pula. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Dan perjalanan kita pun berlanjut. Kita pun menuju ke metro station untuk kemudian kita naik metro menuju ke Taksim Square. Dan di setiap metro station pun ada petunjuk arahnya, ada nama-nama station yang bisa kamu tuju, ada juga peta yang bisa kamu baca
lokasi kamu di mana dan kamu menuju kemana arahnya, semua lengkap di sini. Jadi tinggal ikutin aja mapsnya. Dan kalau kata orang, pemandangan di atas jembatan ini tuh lebih bagus daripada di bawah karena kita bisa melihat semua sudut di Selat Bosporus ini. Mari kita buktikan. Wow, asli pemandangannya bisa sebagus ini. Segini tuh lagi mendung, apalagi cerah. Perjalanan kali ini tuh benar-benar berkesan buat gua karena bisa melihat negara yang udah jadi tujuan wisata gua dari lama, ditambah dapat fasilitas hotel dan bisa explore di setiap sudut kota di kota Istanbul ini. Dan di seberang selat ini tuh kelihatan jelas ada masjid, tapi gue nggak tahu itu Hagia Sophia atau bukan karena memang agak jauh jadi nggak tahu dan juga nggak ada keterangannya. Hebatnya di Turki ini tuh sarana transportasi seperti ini tuh dijadikan objek wisata juga ya. Coba kalau di Indonesia bisa sebersih ini, bisa sebagus ini, seterawat ini. Semoga deh ya suatu saat nanti Indonesia punya tempat kayak gini. Jadi bisa bikin betah di Indonesia kan. Tapi memang Turki itu selain tempatnya yang bagus, sarananya juga mendukung. Tempat ini juga syarat akan nilai sejarah historis karena pada zaman dahulu di Turki ini Selat Bosporus jadi saksi perjuangan masyarakat Turki untuk merebut daerahnya dari tangan penjajah. Dan karena jadwal keberangkatan metronya udah mau sampai, jadi kita putuskan untuk naik ke atas. Dan ini dia kereta kita sudah datang. Oh ya, metro di sini tuh bisa tergolong lebih modern dari tempat-tempat yang lainnya yang udah pernah gue kunjungi. Karena lebih modern, lebih baru, lebih bagus, dan lebih terawat. Dan lebih canggih sih pastinya. Dan untuk setiap destinasi ada di atas, jadi kalian nggak perlu khawatir bakal tersesat di sini karena setiap destinasi ada titik-titiknya, jadi kalian tinggal ikutin aja. Dan perjalanan dari Selat Bosporus ke stasiun Taksim ini nggak begitu lama, hanya memakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit udah sampai. Dan kita udah sampai di titik Taksim. Mari kita keluar. Jangan lupa perhatikan barang bawaan kita, jangan sampai ketinggalan. Untuk proses keluar dari metro ini juga nggak perlu khawatir, nggak perlu desak-desakan karena lumayan teratur. Jadi mereka membiarkan yang dari dalam tuh keluar dulu, baru yang dari luar tuh masuk ke train untuk perjalanan selanjutnya. Oh ya, mungkin bagi kalian yang belum tahu di Taksim Square itu ada apa. Jadi Taksim Square itu adalah suatu kawasan pusat wisata juga di Turki. Di sana ada pusat perbelanjaan, ada masjid, ada katedral juga, ada restoran dan juga ada tempat souvenir yang lumayan murah dari tempat-tempat yang lain. Jadi saran buat kalian kalau mau beli souvenir, mendingan kalian datang ke Taksim Square. Tinggal pilih deh tuh, di situ banyak banget pilihan-pilihan untuk kalian kalau mau beli baju, sepatu, souvenir gantungan kunci atau magnet kulkas, di sana banyak banget. By the way, karena Taksim Square itu lokasinya berada di atas, mungkin seperti bukit gitu ya, kawasan bukit. Jadi stasiunnya itu berada di bawah tanah dan kita harus naik ke atas lumayan tinggi. Dan kalian nanti bisa lihat ini eskalatornya tinggi banget. Terus terang buat gue yang lumayan takut ketinggian, ini tuh tinggi banget dan aduh rasanya kayak gimana ya, gak bisa dibayangin ya. Akhirnya sampai juga. Dan sekarang kita udah ada di Taksim Square, di depan masjid. Di sebelah kanan tuh ada masjid yang pernah gue datangin di hari sebelumnya. Tapi karena hari sebelumnya itu malam, jadi nggak kelihatan apa-apa. Dan ini beruntungnya gue nyampe tuh masih ada matahari, jadi bisa kelihatan bentuk masjidnya di sore hari sih. Dan tapi mendung, jadi ya kurang bagus sih. Coba kalau cerah ya.
Dan di sebelah kiri itu ada gereja. Jadi salah satu dari teman kita ini mau mengunjungi gereja Katolik yang udah cukup tua banget. Dan kalau gue cukup di sekitar sini aja, mau lihat-lihat di sekitar Taksim Square. Sayang banget gue nggak tahu nama masjid atau nama katedral yang ada di sini. Di antara kalian ada yang tahu nggak? Tolong komen di bawah ya. Bisa kalian lihat sendiri, di sekelilingnya tuh memang banyak-banyak banget toko-toko souvenir, toko restoran, makanan, juga ada counter-counter kayak kebab. Dan masih banyak lagi pedagang yang bisa kalian jumpai di sini. Dan karena pas kita sampai itu pas banget waktu azan maghrib, jadi kita putusin untuk sholat maghrib dulu di sini. Dan sekalian mau lihat kondisi di dalam itu kayak gimana masjidnya. Apakah sama seperti gambaran yang lain dengan kubah bulat dan chandelier. Dan ternyata memang sebagus itu. Masjid ini punya kubah emas di atasnya dan ada 2 baris chandelier yang gede banget. Dan di dalam sini juga ada AC, jadi nyaman. Dengan suasana yang tenang, jadi bikin betah untuk berlama-lama ada di masjid ini. Untungnya mayoritas sebagian besar masyarakat Turki itu beragama Islam. Jadi kita bisa dengan gampang menemukan masjid besar di sekitar kota Istanbul ini. Ya udah kita putuskan untuk sholat dulu. Nanti kita bakal lihat-lihat lagi lokasi-lokasi di masjid ini. Mengingat jemaah di sini juga lumayan padat. Jadi takut nggak kebagian tempat untuk sholat maghrib. Masjid ini sedikit bernuansa modern. Sedikit beda dari masjid-masjid yang sudah gue datengin sebelumnya. Dan alhamdulillah sholat maghribnya udah selesai. Dan jamaah pun udah kelihatan bubar. Saat keluar masjid, gue tuh agak tercengang dengan keadaan di luar. Kalau kalian lihat keluar itu langitnya berwarna biru. Bagus banget. Habis dari sini kita berencana untuk ke Taksim Square untuk lihat-lihat souvenir. Karena menurut orang-orang banyak di sana tuh harganya lebih murah, lebih terjangkau dan lagi banyak diskon untuk toko-toko yang ada di sekitar Taksim Square. Jadi ada beberapa sudut tempat di Taksim Square ini yang paling banyak dikunjungi sama orang dan banyak penjual dagangan di sekitar Taksim Square ini yang diskon. Kalau kata orang setempat, jalan ini tuh namanya Istiqlal Street. Terus terang kita sendiri sempat kebingungan milih-milih souvenir di sini karena memang bagus-bagus banget. Kualitasnya tuh nggak kayak di tempat-tempat lain. Selain bagus, di sini tuh murah dan banyak diskon. Karena beberapa hari lalu kita sempat ke sekitar Galata Tower dan di sana harganya lumayan mahal. Tuh lihat sendiri deh orang-orang yang datang ke sini berjubel. Padahal ini tuh bukan weekend, kita datang di hari biasa. Tapi tetap aja orang tuh datang ke sini gak mengenal weekend atau weekdays. Tempat ini tuh tetap rame dikunjungi sama wisatawan. Gak cuma domestik tapi internasional juga. Coba lihat perbandingan harga di sini. Cermin kalau di sini tuh harganya sekitar 60 lira. Kalau di Galata Tower itu 100. Kalau yang lainnya tuh 60. Di sekitar Galata Tower tuh harganya 80. Jadi perbandingannya lumayan sekitar 20 lira. Ini lagi ada dompet harganya cuma 10 lira doang. Yang gua pelajari dari setiap tempat tourism yang ada di luar negeri itu, mereka punya suatu daerah yang ngejual khusus untuk souvenir dengan harga murah dengan barang-barang yang berkualitas. Kalau di Indonesia gue nggak tahu sih ada pusat souvenir atau enggak. Setahu gue sih belum ada ya yang tempat yang seperti ini karena untuk beli souvenir di suatu objek wisata aja kita susah nemuinnya, dan kalaupun ada itu harganya tuh mahal dan kualitasnya tuh sorry to say masih kurang dibandingkan dengan souvenir-souvenir yang kita beli di daerah luar. Dan karena hari semakin malam dan kita pun udah dapat apa yang kita mau, kita putuskan buat pulang dan menunggu hari esok buat explore tempat yang belum pernah kita datangin. Kemana itu? Tungguin aja videonya dan see you!